Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimahumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan Al-Quran yang beberapa 2 minggu yang lalu sudah kami sampaikan tentang surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kira-kira 5 atau 6 ini. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu tidak ada maknanya. Orang mengartikan macam-macam. Ada yang alif lam itu berarti Allah, mim itu Muhammad. Kalau itu berdasarkan kates ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu berdasarkan pemikirannya ya belum tentu benar gitu. Maka dalam menghadapi yang seperti ini kita serahkan saja kepada Allah, karena ayat dalam Quran itu ada 2 model. Pertama ayat yang mutasyabihat dan ayat yang muhkamat. Mutasyabihat ini ayat yang tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Termasuk alif lam mim ini masuk kategori ayat-ayat mutasyabihat. Artinya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat muhkamat. Muhkamat itu jelas, maknanya jelas, enggak pakai ditafsir macam-macam, sudah bisa dipahami. Kurang lebih seperti itu ada dalam Quran itu, ayat itu ada 2 model. Maka alif lam mim ini sebenarnya termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Dzalikal kitabu utawi iku kitab la raiba fihi ora ana kemamangan ing daleme kitab. Hudalil muttaqin khale dadi pituduhe wong kang padha takwa. Ini Allah memberikan suatu pengumuman bahwa kitab Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti benar. Dan itu menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya kalau kita merasa takwa, merasa beriman, maka Quran ini sebagai jalan hidupnya harus rela diatur oleh Quran. Ini juga tidak mudah, gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Nah, terkait dengan Quran tidak ada keraguan di dalamnya, ini memang perlu kita buktikan juga. Karena umat Islam sendiri terhadap Quran dia masih belum bisa 100%. Apa buktinya? Ketika disodorkan ini Quran, ini petunjuk Allah, belum tentu bisa menerima semua. Kalau kita di dalam sembahyang itu biasanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Islam. Ketika diberitahu Islam itu seperti itu, tidak mau. Nah, ini perlu untuk dikoreksi, diperbaiki bagaimana pemahaman kita, keyakinan kita terhadap kitab-kitab Allah itu. Nah, kita buktikan karena apa? Sekarang ini orang-orang non muslim atau khususnya orang di luar negeri itu
menganggap Quran itu bukan wahyu. Yang bilang wahyu kan kita. Orang-orang mereka itu tidak mempercayai bahwa itu wahyu. Mereka mengatakan bahwa Quran itu buatan manusia, khususnya buatan Muhammad. Nah, kita buktikan supaya kita itu lebih mantap bahwa Quran itu betul-betul wahyu Allah. Kita lihat Quran surat 4. Surat 4 itu surat An-Nisa ayat 56. Innalladzina kafaru sak temene wong kang padha kafir nolak bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun saufa nuslihim yakti bakal ingsun lebokno naron ing neraka. Jadi ini ancaman Allah, nek wong kafir terhadap ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadzijat juluduhum, maka sumangsane nadzijat gosong juluduhum kulite mergo teleponan neraka tadi gosong. Badalnahum juludan ghairoha, ingsun ganti wong-wong sing kulite gosong mau juludan ghairoha dengan kulit sing anyar. Kulit sak liyane sing gosong tadi. Apa kata Allah? Liyadzukul adzaba, supaya mereka bisa merasakan sakit terus-menerus. Innallaha kana azizan hakima, satemene Allah itu zat kang maha perkasa lagi maha wicaksana. Apa yang kita ambil pelajarannya di sini? Allah katakan nek kulit itu sudah hangus terus diganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Kata Allah supaya dapat merasakan sakit terus-menerus. Ternyata dalam ilmu pengetahuan ada seorang yang membuat makalah namanya Ted Moore, orang Amerika itu membuat makalah tentang kulit. Ternyata kulit itu setelah diselidiki kalau sudah hangus, pereng itu sudah tidak terasa. Karena saraf sensoriknya sudah rusak. Nah ini persis. Quran ini menjelaskan kalau sudah hangus diganti oleh Allah supaya bisa merasakan sakit terus-menerus. Berarti kalau tidak diganti dia sudah tidak merasakan apa-apa. Karena sudah rusak saraf sensoriknya. Nah dengan ayat inilah sampai ada seorang namanya Dr. Tajadan itu masuk Islam gara-gara baca ini. Dibandingkan dengan ilmu pengetahuan tadi cocok sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan. Nah ini menambah keyakinan kita bahwa Quran itu luar biasa. Ini satu. Nomor 2, tentang kejadian manusia, berarti bicara tentang masalah ilmu kedokteran. Wa khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yakti teman-teman ingsun wis ndadekno ing menungso min sulalatin min tin, setengah saking lumpur tanah yang tanah liat ya. Summa ja'alnahu, banjur ingsun dadekno tanah liat tadi nutfah. Nutfah itu sperma. Fi qararin makin, yang tersimpan di dalam rahim yang kokoh. Ini keterangan Quran. Suma khalaqna nutfata, kemudian banjur ingsun dadekno nutfah tadi, artinya sperma tadi menjadi alaqah. Nah, sperma ini mengendap di dalam rahim itu selama 40 hari. Lalu berubah menjadi alaqah. Fakholaknal alaqata, banjur ingsun dadekno alaqah mau mudghah. Jadi mudghah itu seperti alaqah tapi baunya sudah tidak enak. Nah, jadi dua fase 40 hari kali 3 berarti 120 hari. Itu kalau menurut hadis itu baru ditiupkan roh. Maka orang perempuan itu kalau sudah umur 120 hari maka perutnya mulai bergerak-gerak karena sudah hidup. Nah, ini cerita bagaimana Quran itu menjadikan manusia. Fa khalaqna, banjur ingsun dadekno mudghatan tadi idzoman, tulang belulang. Fa kasaunal idzoma lahma, banjur ingsun bungkus daging tulang belulang tadi lahman dengan daging. Nah, suma ansa'nahu khalqan akhar, banjur ingsun dadekno makhluk sing berbentuk liya. Makhluk yang berbentuk lain berarti bayi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah
pencipta yang paling baik. Ini urutan-urutan bagaimana Quran menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Ternyata ini dibaca oleh seorang profesor doktor. Kaget ya. Kenapa kaget? Kenapa Al-Quran bisa bicara tentang ilmu kedokteran? Padahal Muhammad itu adalah orang umi. Kalau Muhammad itu seorang dokter atau doktor gitu ya, pantas. Muhammad itu umi. Mengapa bisa bicara seperti itu? Cocok sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan. Sehingga disimpulkan oleh profesor itu tidak mungkin ini buatan Muhammad. Kalau begitu ini betul-betul adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dia masuk Islam. Nah, ini sebagai informasi bagi kita supaya kita dengan Quran itu lebih mantap gitu. Maka disebutkan oleh Allah, "Zalikal kitabu", itu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Hadirin rahimakumullah. Orang takwa itu disebutkan begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, orang-orang yang takwa itu ada orang-orang yang iman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu apa aja? Allah. Allah itu juga dohir, juga ghaib. Ya. Iman kepada surga, iman kepada neraka, iman kepada hari kiamat dan lain sebagainya. Ini percaya. Nah, kepercayaan ini kan diambil dari Quran. Nah, Quran itu penting untuk dipahami, untuk diyakini bahwa itu adalah satu-satunya pedoman hidup orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan sini lagi setelah iman kepada yang ghaib, wa yuqimunas sholata. Lan dheweke kabeh padha njumenengno salat. Menegakkan salat. Artinya wong iman itu mesti salat itu ya. Karena wong iman gak salat dipertanyakan. Ya. Nah, salat ini bagaimana? Salat itu menurut Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, salatnya Rasulullah itu kayak apa? Salatnya Rasulullah itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Diawali juga dengan niat. Nah, niat itu karena Allah. Kalau tidak karena Allah maka muspro, tidak diterima sebagai amal ibadah. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Qauliyah, ucapan dan fi'liyahnya dan perbuatannya, gerakannya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita diharapkan bisa meniru seperti itu. Nah, ini salah satunya orang yang beriman takwa tadi itu iman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Wa mimma, dan setengah saking opo kang rozaknahum kang ingsun paring no marang dheweke kabeh yunfikun podo diinfakno. Dari ciri-ciri orang takwa itu begini. Satu, percaya kepada yang gaib. Kedua, mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena apa? Karena harta yang kita miliki itu ada sebagian milik orang lain. Itu kalau tidak dikeluarkan jadi masalah. Kalau kita tiap hari makan saja, kemudian tidak pernah BAB, masalah. Maka dengan setiap hari kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka ada kewajiban kita untuk mengeluarkan itu. Nah, infak ini ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu adalah zakat. Infak sunnah adalah sukarela. Seperti kita ada musibah kemudian dimintai bantuan kita beri, masuk kategori infak sunnah. Lah, infak ini ternyata menjadi persoalan besar kalau kita tidak mau memperhatikan. Karena di dalam firman Allah disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati.
Berarti masih hidup ini diperintahkan kita untuk infak. Supaya apa? Supaya tidak menyesal. Karena kalau sudah meninggal tadi, nanti yang tidak memperhatikan menyesal. Robbi, Tuhan, laula akhortani ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya sampai waktu yang dekat? Fa asoddaqo, sehingga aku bisa bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Ngenyang ini, menyesal karena tahu nasib ketika sudah meninggal dunia. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Maka kita semakin lama di dunia itu sebenarnya semakin dekat dengan kematian karena sudah dibatasi. Maka sebenarnya banyak hal yang di akhir-akhir bulan seperti ini, evaluasi sebenarnya yang paling bagus. Evaluasi diri kita, sejauh mana selama ini kita beramal untuk hari esok. Karena ini sudah diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah diri ini memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Ini adalah perintah untuk evaluasi diri kita. Nah, di akhir-akhir tahun ini penting sebenarnya. Ya, ini bisa kalau kita kembangkan banyak sekali. Misalnya masalah banjir. Kita ngomong banjir, Quran bagaimana? Karena itu masuk kategori bencana. Kita ngomong tuntutan toleransi. Di bulan Desember ini banyak tuntutan toleransi. Untuk apa? Supaya bisa bertoleransi dengan adanya Natal. Nah, Natal itu juga demikian. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal? Itu bisa kita kembangkan banyak sekali. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita tambahin sedikit. Ya. Salat ini sebenarnya yang Allah sudah memberikan pesan, wasta'inu bisobri wassalah. Nyuwuna pertolongan kelawan sabar lan salat. Jadi sabar dengan sholat ini dijadikan untuk tameng menghadapi segala masalah. Ya. Sabar itu juga tidak mudah. Gampang diucap tapi sulit dilaksanakan. Wa innaha mongko sak temene sholat iku la kabiratun, sungguh yakti abot ila alal khosiin, kejaba kanggo wong sing khusyuk. Lah bagaimana khusyuk itu? Disebutkan oleh Allah di sini. Alladzina yadzunnuna annahum mulaku rabbihim, yaiku wong-wong sing nyono ngira annahum sak temene dheweke kabeh mulaku rabbihim, bakal ketemu marang pangerane. Jadi merasa bahwa dia itu berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum, dan sak temene lan sak temene dheweke kabeh ilaihi marang Allah rojiun iku bali. Ini salah satu kiat-kiat khusyuk. Tadi sholat itu tadi salah satunya adalah harapan kita bisa melakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi, sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kalau kita tidak konsentrasi, ya bisa saja ngelewar. Saya itu pernah naik sepeda motor, melaku tapi tidak tahu ya ini mau kemana, ya lupa, gak konsentrasi itu, gak khusyuk. Nah khusyuk itu sadar melakukan sesuatu. Nah khususnya di sini khusyuk dalam hal sholat adalah sadar bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira itu karena sudah 20 menit. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit demi sedikit bisa menambah wawasan keislaman kita, bisa memahami bagaimana Quran itu sebenarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.